Siapa? Waktu yang tepat? Hotel Bukit Hijau, kamar 404. Aku tunggu ya. Bukan Dewi Pujaan yang selalu kutonton, teman-teman penyiar wanita yang selalu kutonton. Balas pesanku, malam ini aku beruntung. Kak, kenapa kamu ngaco tengah malam begini? Ini jam berapa? Kamu nggak tidur, orang lain mau tidur. Aku dapat asmara hoki, penyiar wanita yang selalu kutonton. Ajak aku ke hotel. Beneran? Ada foto atau video? Kirim dong, lihat. Wah, cantiknya. Kamu beruntung banget. Editan fotonya keterlaluan. Nanti takut, ketemu langsung sama hati gaya. Nanti kamu yang nangis. Udah deh. Jangan iri. Nanti aku kenalin satu buat kamu. Nah, gitu dong. Cepat cerita, gimana bisa kenal? Ya, tentu karena ketampananku yang tiada tara. Pak Pratama, Bima Saputra ini, malam ini mau makan enak. Coba lihat. Rangga, jangan ikut campur. Sejak masuk sekolah, dia tiap hari ngaco mistis. Menurutku, dia ada masalah. Jangan asal ngomong. Bima Saputra, tengah malam gini, kamu kirim film horor ke grup buat apa? Pak Pratama, kamu penakut banget sih. Dia cuman tarian ganti kostum. Bisa-bisanya kamu ketakutan. Tarian ganti kostum apa? Lihat baik-baik wajahnya. Ada garis sial di alis, otot senyum melemah, tak ada cahaya hidup. Ini jelas bukan orang hidup. Ini orang mati lagi menari. Adrian Pratama. Maksudmu apa? Kalau iri ya bilang saja. Jangan nyinyir nakut-nakuti orang. Pak Pratama, kali ini kamu keterlaluan. Dia kan cewek cantik. Ngapain kamu kutuk dia mati? Malam ini bulan merah di langit. Sudah pertanda buruk. Ditambah bintang cinta berbalik, menghantam bintang ungu. Pertanda asmara sial gaib, bintang perusak 7 pembunuh. Seharusnya kacau dikembalikan ke benar, tapi malah ditahan tak dilepas. Ini pasti ada yang sengaja menarik petaka. Mas Putra, malam ini jangan pergi. Akan ada malapetaka. Aku jadi paham. Kamu cuma iri padaku. Penyiar wanita secantik itu janjian denganku. Iri? Ini kan jodoh yang kubeli dengan roket. Kalau iri, kamu juga beli dong. Iya, iri aja lo. Kak, jangan hiraukan dia. Otaknya bermasalah. Sudahlah, kalian juga jangan keterlaluan. Bulan malam ini memang merah menyeramkan. Bima Saputra, Pak Pratama cuma khawatir sama kamu. Khawatir apa sih? Rangga Wijaya, kamu juga percaya omongannya yang ngaco mistis? Orang gila. Teman-teman, tunggu kabar baik dari kemenanganku. Bima Saputra, sebelum aku turun gunung, guruku pernah berpesan, jangan sengaja campuri sebab akibat orang lain. Tapi hari ini aku mau ngomong, kalau kamu keluar pintu ini, tak ada jalan kembali. Adrian Pratama, kamu mau sampai kapan? Kalau masih mengutukku, gue hajar lo, percaya nggak? Susah dinasihati, orang nekat cari mati. Jaga dirimu sendiri. Sayang, kakak datang. Ada orang? Ada orang? Kamar 403. Kamar 405. Aneh ya. Hotel ini nggak ada kamar 404. Kakak Bima Saputra. Ayo main sama aku. Aduh, kakak, aku datang. Ini kan kamar 404. Tidak mungkin, aku pernah lewat sini. Tadi kok nggak ada? Jangan-jangan Citra Maeswari beneran hantu? Tarian ganti kostum apa? Kalian lihat baik-baik wajahnya. Garis sial di alis, otot senyum melemah, tak ada cahaya hidup. Ini jelas bukan orang hidup. Ini orang mati lagi menari. Kak Saputra, tunggu apa lagi? Cepat masuk. Hamba sudah tak sabar nih. Apa yang kupikirkan? Sudah sampai tahap ini. Kalau nggak lanjut, namanya bukan imutku. Kak Saputra, cepat ke sini. Sayang, kakak datang.
Kak Saputra, jangan buru-buru gitu. Hamba mandi dulu. Harum baru cocok sama kamu. Oke. Teman-teman, lihat kamar ini. Iri aja deh. Bunga apa ini? Belum pernah lihat. Benar-benar asmara datang tiba-tiba, tak bisa ditolak. Danu, kakakmu pergi, sudah sejam. Tak ada masalah sama sekali. Menurutmu dia bakal kena bahaya? Dia lagi bersenang-senang, mungkin apa? Jangan khawatir berlebihan. Lihat, kan ku bilang dia baik-baik saja. Ada yang ngomong mistis-mistisan, dia cuma iri, pacar kakakku cantik, dan cemburu saja. Sudah, jangan lanjut. Pak Pratama, santai saja. Nanti saat Saputra pulang, kau minta maaf padanya. Kita kan saudara, dia pasti memaafkanmu. Lilin arwah hidup, tirai merah gaib. Nikah lalu sekubur dalam peti. Saputra, lari. Ini bukan hotel, ini peti mati. Kak Bima Saputra, Bima, cepat. aku cantik tidak? Sayang, ayo kita cepat istirahat di ranjang. Adrian Pratama, kamu sendiri tidak dapat pacar. Sudahlah, jangan iri lihat orang lain bahagia. Iya kan? Setiap hari bukan hantu. Ya peti mati. Tanpa bukti, jangan asal bicara di sini. Aku asal bicara, kalian tidak lihat di kamar ini. Ada yang tidak beres? Apa yang tidak beres? Ini cuma kamar hotel. Biasa saja. Tidak. Kamar ini tidak ada jendela. Benar. Tidak hanya itu, lihat lilin di video itu. Tidak bergerak sama sekali. Masih belum paham? Rumah sekokoh apapun tidak mungkin kedap udara. Kecuali kamar yang dia tinggali, kedap udara. Maka itu pasti peti mati. Benar, itu peti mati. Lalu bagaimana? Haruskah kita telepon polisi? Telepon polisi buat apa? Aku sudah ikut campur dalam sebab akibat ini, tidak mungkin diam saja. Ayo, ikut aku selamatkan Bima. Langit bumi kuasa gaib, gunung sambung udara danau, jiwa hidup terikat belum pergi. Tunjukkan jalan. Adrian, kamu yakin kakakku di sini? Tenang, kompas swingku tidak pernah salah. Bima di sana. Kak, kamu kenapa? Kenapa masih muda sudah? Kak. Hantu, Kang Saputra. Setiap hutang ada pemiliknya. Cari yang salahin kamu. Jangan ganggu kami. Siapa yang mati? Aku masih hidup. Kalian bertiga, kenapa ada di sini? Ini tempat apa? Di mana pacarku? Pacar apa? Lihat baik-baik. Ini pemakaman. Pemakaman? Bukannya aku tadi sedang bercumbu ranjang di hotel? Kenapa bisa sampai di sini? Kamu tidur dengan hantu wanita itu? Ya iyalah. Rasanya enak banget. Kalian yang jomblo, nggak bakal ngerti. Diam, nadinya kuat. Matanya jernih. Kamu sudah dihisap energi hayatmu oleh hantu itu. Seharusnya tidak mungkin. Cukup, Adrian Pratama. Kiri hantu, kanan hantu, tak habis-habis. Sampai sekarang masih mengutukku? Kamu segitu bencinya, nggak mau lihat aku bahagia? Kalau begitu jelaskan, kenapa kamu bisa muncul di pemakaman? Itu karena kamu semalam ketemu hantu. Tempatmu menginap, bukan hotel. Itu peti mati.
Kamu yang tidur di peti mati. Kalau masih ngaco total, jangan salahin gue main kasar. Sudah. Pak Saputra, kita semua teman. Karena aku baik-baik saja, mending kita pulang. Siapa teman sama dia? Mulai sekarang, jalan masing-masing. Kalau masih nuduh aku, jangan salahin aku marah. Tunggu Bima Saputra. Gelang kayu bersih yang kuberi waktu masuk sekolah? Udah kubuang. Gelang kayu persik itu, kualitasnya jelek banget. Tadi malam lagi asyik, tiba-tiba putus. Bikin aku nyaris impoten. Rupanya gelang itu menahan satu celaka untukmu. Memang sudah garis takdirmu. Bima Saputra, jangan cari lagi hantu wanita itu. Anggap saja mimpi buruk. Adrian Pratama, kau makin lama, makin susah diajak bicara. Bisa-bisanya omong soal menahan celaka. Pacarku, apa salah padamu? Kau fitnah dia begitu. Aku cuma bilang fakta. Fakta apaan? Kau cuma iri aku punya pacar. Cantik, kulit putih, kaki jenjang. Kau tak suka lihat aku senang. Gelang kayu persik pemberianku. Kau pasti sudah di tempat nenek pelupa. Minum kuah akhirat. Kau, Bima. Sudahlah. Sungguh keterlaluan. Pak Pratama, karena Bima baik-baik saja, kau tak perlu lagi membesar-besarkan hal kecil. Mungkin kau salah lihat. Percaya atau tidak, terserah. Enya sana. Ayo kita pulang juga. Ayo. Bima, apa yang terjadi denganmu? Kenapa wajahmu begitu pucat? Aku juga tak tahu. Mungkin kurang istirahat. Kondisimu pasti tidak baik. Besok harus periksa ke rumah sakit denganku. Tidak perlu. Istirahat sebentar pasti membaik. Bima Saputra, apa kau pergi lagi cari hantu wanita itu? Apa kau pergi lagi cari hantu wanita itu? Adrian Pratama, karena kau tak punya pacar, lalu setiap hari di telingaku, kata-kata peti mati, kata-kata orang mati. Kau pikir dengan begitu, aku akan putus dengan pacarku? Putus dengannya? Malam-malam ribut apa? Adrian Pratama, sudah berhari-hari lewat. Kakakku baik-baik saja. Apa kau terlalu berlebihan? Sudahlah, sudah. Ini cuma salah paham. Pak Pratama cuma bicara asal. Jangan dipikirkan. Darah dan tenagamu merosot. Sinar jiwamu buyar. Seperti hidup tanpa jiwa. Ini sama sekali bukan cuma kurang istirahat, tapi energimu dihisap hantu. Kalau kau cari lagi hantu wanita itu, kau akan terkuras sampai mati. Kamu gila ya? Kalau kamu sakit, cepatlah pergi berobat. Jangan ngaco di depanku. Aku tidak sakit. Yang sakit itu kamu. Jelas-jelas hantu wanita itu punya banyak kejanggalan. Tapi kamu pura-pura tak lihat. Aku tanya kamu, udah lama kalian bersama. Kenapa dia selalu mengajakmu malam hari? Pernah ketemu siang hari? Memang kenapa? Sekarang banyak cewek malas bangun siang. Apa masalahnya? Cuma karena tak keluar siang, lalu dia hantu? Menurut kalian jawaban ini masuk akal tidak? Aku kasih tahu alasannya. Karena dia sebenarnya bukan orang hidup. Sinar matahari adalah sumber energi hayat di dunia. Begitu kena sinar matahari, badannya melepuh dan membusuk, terbakar hidup-hidup. Cukup! Adrian Pratama, kamu bilang semua ini cuma mau aku putus dengan pacarku kan? Kuberitahu kamu, tidak mungkin. Sampai kapan kamu begitu keras kepala? Tidak kamu cium bau mayat di tubuhmu sendiri? Adrian Pratama, jangan ngaco di sini. Bau apa? Bima. Sebenarnya tadi aku tak berani kasih tahu. Bau badanmu lumayan kuat. Bau apa? Kok aku nggak nyium? Nggak tahu. Agak kayak bau daging busuk. Kak, baumu parah banget. Mungkin aku belum mandi. Aku mandi bentar, langsung hilang. Nggak bakal hilang. Itu bau mayat. Setelah serangan dengan hantu, air biasa nggak bisa hilangin. Nggak. Adrian Pratama, maksudmu apa? Bahkan kalau aku bau, nggak ada hubungannya sama pacarku. Pacarku, bau apa enggak? Masa aku nggak tahu? Hantu malam hari bau mayatnya tak kentar, makanya kau nggak nyium. Kalau kau nggak percaya omonganku, kau berani janji siang? Kenapa nggak berani? Aku janji sekarang. Aku telepon dia, janjian besok siang. Beneran deh. Jangan marah. Masa nggak marah? Kak, dia tipe orang iri hati. Selalu ngaco mistis gitu. Mikir dirinya orang pintar. Cuma cari perhatian. Abain aja. Kalian nggak sadar, dia bilang masuk akal? Kamu tiap ketemu pacarmu, selalu malam hari. Kadang, bahkan tengah malam. Kenapa dia nggak pernah datang siang? Rangga, maksudmu apa? Jangan-jangan kamu juga, sama kayak Adrian Pratama gila itu, berkomplot ya? Bilang pacarku hantu, bukan itu maksudnya. Pak Saputra, coba pikir.
Adrian bilang pacarmu nggak berani keluar siang. Ya kamu ajak dia, ketemu siang aja. Kalau dia berani keluar siang, berarti Adrian Pratama cuma ngaco total. Benar kata Kak Rangga. Nanti kamu ajak dia keluar, bikin Adrian malu besar. Iya bener banget. Gue langsung chat pacar gue. Sekarang, ajak ketemu besok. Gue mau lihat Adrian Pratama bakal ngomong apa lagi. Sayang, besok siang datang ke gerbang sekolah kita ya. Teman sekamarku mau ketemu kamu. Tapi sayang, besok siang aku kurang sreg. Malam aja boleh nggak? Kak, bilang aja ke dia, besok siang nggak datang ya putus. Kalau besok siang kamu nggak datang, kita putus. Karena kamu nggak pernah keluar siang, teman sekamarku bilang, aku pacaran sama orang mati. Kamu harus datang buat buktiin. Jangan putus sayangku. Teman sekamarmu kok suka ngarang. Aku nggak keluar siang. Soalnya pekerjaan kita harus siaran langsung malam. Tidurnya telat, bangunnya siang. Jangan mikir aneh-aneh sayangku. Gue nggak peduli. Kalau kamu besok siang nggak keluar, nanti kita jangan ketemu lagi. Dia kenapa? Kok nggak balas chat gue? Apa dia marah? Bima, jangan dipikirin. Keluar siang-siang, kan bukan hal besar. Pacarmu nggak mau keluar siang. Berarti omongan Adrian ada benarnya. Pacarmu itu memang bermasalah. Iya, iya. Oke sayangku. Aku janji, besok siang aku tunggu kamu di gerbang sekolahmu. Pacar gue setuju. Besok keluar. Setuju. Ayo, gue mau balik ke kamar asrama. Buat ejek Adrian. Ayo. Ada orang tuh, bukan bilang pacar gue, apa itu hantu? Takut keluar siang. Lucu banget ya. Iya, pacar kakak gue udah janji sama dia. Besok siang ketemu di gerbang sekolah. Ketemu. Nanti kebohongan mereka bakal ketahuan. Dia janji ketemu besok siang sama kamu. Tentu dong. Nanti kamu lihat wajah asli pacar gue. Takut kamu nanti iri sampai mati. Oke, kita lihat nanti saja. Kita lihat nanti. Aneh. Katanya janjian jam 12. Kok belum datang juga? Udah gue bilang, dia hantu. Mana mungkin hantu muncul siang hari? Kak, itu dia? Kak, pacarmu ini lebih cantik dari fotonya. Iya, Bima Saputra. Lu ini beruntung banget. Cewek secantik ini mau sama lu, kalian para jomblo. Iri aja sana. Hah, sayangku, siang ini udah makan? Oh, waduh, bau apa ini? Kok busuk banget? Mungkin karena gue belum mandi. Gue mandi dulu. Nanti hilang. Bau ini kayaknya bukan bau badan. Karena lama nggak mandi, tapi lebih mirip bau daging busuk dan baunya kayaknya berasal dari pacarnya Bima Saputra. Tuh, jangan-jangan Adrian Pratama bener? Sayangku, untung kamu datang. Kalau enggak, orang-orang ini bakal makin asal menggosipkan kita. Bilang kamu hantu, orang mati. Adrian Pratama, pacarku secantik ini, kayak hantu, memang kelihatannya cantik. Tapi cuaca panas begini. Kok bawa payung berat? Nona, berani turunin payungnya? Sayangku, buang payungmu. Lihat aja mereka, mau bilang apa lagi. Cuma ambil payung doang. Ada apa buat ditolak? Itu karena dia hantu. Hantu begitu lihat matahari, langsung terbakar sinarnya. Makanya payungnya nggak boleh dibuka. Sayangku, lihat deh mereka ini, ngomong apa aja. Buang payungmu, bikin mereka malu. Sayangku, nggak mau ambil. Adrian Pratama, kamu mau sampai kapan? Pacarku udah nurutin kamu, keluar siang hari. Mau apa lagi? Nggak mau ambil ya? Oke, aku bantu.
Sayang, kamu kenapa? Sayang, wajahmu, kok bisa gini? Sayang, aku memang alergi ultraviolet. Kalau kena sinar matahari, kulit langsung merah dan melepuh. Oh gitu rupanya. Bikin kaget aja. Sayang, aku ke rumah sakit dulu buat diobatin. Gak temenin kamu ya. Aku duluan. Sayang, Adrian Pratama, salah kamu semua. Kalau wajah pacarku sampai kenapa-napa, aku nggak bakal lupakan kamu. Kayaknya ada orang yang cari gara-gara aja. Pacar kamu sampai rusak. Baru dia tenang. Kalian beneran pikir itu alergi ultraviolet? Ini jelas bekas terbakar matahari. Kayaknya ada orang yang sengaja cari masalah. Dia baru tenang, kalau pacar putus, baru lega hatinya. Kalian nggak beneran percaya itu alergi ultraviolet kan? Ini jelas bekas terbakar sinar matahari. Ulangi lagi. Bima, aku rasa Adrian benar. Alergi ultraviolet biasa, cuma merah dan gatal. Lihat wajahnya, sudah melepuh. Cukup. Rangga, kok kamu juga membelanya? Apa kamu juga nggak senang lihat aku bahagia? Bukan itu maksudku. Kalian nggak percaya ya? Oke, aku tadi kebetulan rekam video. Mau lihat nggak? Oke, aku mau lihat akal busuk apa lagi yang kamu punya. Aduh, jalannya kok beda dari kita? Ini bagaimana? Tadi masih normal. Adrian Pratama, apakah kamu yang mengacau? Kamu utak-atik ponselku? Kalau tidak, kenapa bisa begini? Bima Saputra, otakmu kemasukan air ya? Waktu sesingkat ini, mana sempat aku utak-atik? Iya Bima. Adrian Pratama dalam waktu sesingkat ini, mana sempat mengedit video itu? Lebih baik pindah ke Adrian Pratama, putuskan saja hubungan dengan dia. Tidak mungkin. Pacarku bukan hantu. Bima Saputra, kamu benar-benar bodoh. Baiklah, terus saja jalan hidup dengan hantu wanitamu itu. Nanti, aku tunggu untuk mengurus jenazahmu. Bima, sebenarnya tadi aku ingin memberitahumu, bau busuk itu bukan berasal dari tubuhmu, tapi dari pacarmu, dari tubuhnya. Dia orangnya aneh sekali. Hati-hati. Jangan sampai dirasuki makhluk jahat. Ada apa? Kita... Lebih baik kita kembali dulu ke kamar asrama. Ayo pergi. Bima, jangan terlalu banyak berpikir. Malam ini Adrian Pratama tidak di asrama. Tunggu dia pulang besok pagi, baru kita cari solusi bersama. Kenapa Bima Saputra tidak membalas pesanku? Apakah kalian yang menghasut? Bukan aku yang menghasut. Dia sendiri yang tidak mau membalas. Bukan urusanku. Pasti kalian. Jika kalian masih mencampuri, malam ini aku akan mencarimu. Aku akan mencarimu malam ini. Mencarimu. Ternyata hanya mimpi, bikin takut setengah mati. Tidak. Dia bilang malam ini akan cari aku. Aduh, aduh. Kalian juga bangun? Jangan-jangan, barusan aku mimpi buruk. Di mimpi, pacar kakakku, pakai baju merah, bilang malam ini akan cari aku. Kamu juga mimpi itu? Kak, aku juga mimpi. Dia bilang malam ini akan cari aku. Aduh. Kak, pacar kamu, jangan-jangan beneran hantu? Sayangku, malam ini aku akan cari kamu. Ini suaranya jelas. Bukan manusia. Bima Saputra, Adrian Pratama benar. Pacarmu itu hantu. Kalau pacarku hantu, kenapa tidur sama dia? Aku baik-baik aja. Adrian Pratama, bilang-bilang kayu persiknya yang selamatkan kamu. Menurutmu, bisa jadi beneran nggak? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Pacarku nggak mungkin hantu. Terus kamu jelasin gimana bisa ada di pemakaman? Waktu itu, dia bilang aku minum.
Terus aku tidur di pemakaman. Alasan kayak gitu percaya? Pemakaman Bukit Hijau di timur, seberang arah dari kampus kita. Masa kamu bisa ada di sana? Kamu di mana? Kak, jangan-jangan pacarmu beneran datang cari kamu. Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Tengah malam gini, kalian bertiga berisik apa? Adrian Pratama. Bikin gue kaget setengah mati. Adrian Pratama, kamu tadi pulang, dengar nggak ada suara orang? Teriak-teriak terus, kamu di mana? Kamar sebelah, nonton film horor tengah malam, sampai teriak-teriak ketakutan. Tuh, dengar nih, Tengah malam begini, nggak tidur, teriak-teriak di sini. ibu penjaga asrama lagi marahin mereka. Besok semua kena teguran. Kak Pratama, kami tahu salah. Tolong selamatkan kami. Ada masalah apa? Bicara baik-baik. Jangan pegang-pegang gitu. Adrian, barusan kami bertiga mimpi, yang persis sama. Dan perempuan dalam mimpi itu, mirip banget sama pacarnya Bima. Wajahnya sama persis. Udah aku bilang dari dulu, jauhin hal-hal begitu. Kalian nggak dengar. Nah, sekarang baru tahu takut. Kak Pratama, kami beneran tahu salah. Tolong selamatkan kami. Pasti kamu punya cara. Iya kan? Waktu aku nasihatin, kalian bilang aku cuma sok mistis, iri hati sama Bima. Sekarang ada masalah. Baru ingat aku, Adrian. Dulu sikap kami salah. Kami minta maaf. Kita kan teman sekamar. Jangan tinggalkan kami dalam bahaya. Rangga, jangan merengek ke dia. Kita kan sekarang juga baik-baik aja. Mungkin semua ini ulah dia sendiri. Bima Saputra, kamu dengar tadi? Suaranya itu bukan suara manusia. Pacarmu ini terlalu aneh. Rangga Wijaya. Itu cuma mimpi. Besar apa sih? Kalian berlebihan banget. Bima Saputra, coba pikir baik-baik. Kekuatan apa yang bisa buat kita bertiga alami mimpi yang sama? Lagi pula video tadi pagi. Kan kamu juga lihat. Sekarang ingat aja. Udah merinding. Adrian Pratama, Kak Adrian, tolongin kita dong. Udah deh, jangan merengek di sini. Dulu, gelang kayu persik yang kuberi. Masih ada? Gelang kayu persik? Oh, ada. Bima Saputra, punyamu? Gue nggak punya. Ini baru ku dapat beberapa hari lalu. Jangan sampai hilang. Adrian Pratama, maksudmu apa? Kalau nggak mau kasih, ya jangan. Ngasih barang jelek begini. Menghina siapa? Bima Saputra, kamu sama hantu cewek itu udah berapa kali? Manik kayu persik gue sampai rusak parah kena aura busuk. Kenapa? Ya sekitar 8 kali. Baru berapa lama? Udah 8 kali? Urusan lo apa? Kalian berdua selesai belum? Udah, gue mau tidur. Bima Saputra, gue peringatin kamu, 9 adalah angka puncak. Agar hantu bisa nikah arwah sama orang hidup, harus seranjang 9 kali. Bima Saputra, kalian hampir jadi nikah arwah. Hah? Terus gimana dong? Adrian Pratama, tolongin dia dong. Jimat kuning ini, ada ilmu 5 petir suci di dalamnya. Segala roh jahat nggak berani dekat-dekat. Bawa ini dulu. Sisanya gue yang ngatur. Kak, cepetan ambil. Jangan sampai hilang. Dengar nggak? Rangga Wijaya balik? Danu Saputra, kakakmu mana? Kata dia mau siapin kejutan buat kita. Gue juga nggak tahu dia kemana. Bima Saputra. Bima Saputra di mana? Kok hari ini pada nyariin kakak gue? Dia nggak di kamar asrama. Katanya mau siapin kejutan buat kita. Siapin kejutan apa? Bima Saputra dalam bahaya besar. Apa? Adrian Pratama. Kakakku, apa yang terjadi pada kakakku? Kompas Feng Shui berkabut hitam. Pasti ada hantu jahat. Kok bisa begini? Kamu harus selamatkan dia. Kompas tunjukkan kabut hitam dari timur tepat. Kalian tahu nggak? Di timur ada apa? Tempat energi yin pekat. Timur tepat. Timur cuma bukit liar. Sepi banget. Ngapain dia ke sana? Tunggu. Selain Gunung Vera di timur, ada lagi Taman Makam Bukit Hijau. Bima pasti ke sana lagi, cari hantu wanita itu. Ayo, ikut aku selamatkan kakakmu. Adrian, kakakku, beneran di sini?
Tempat ini kayaknya sepi banget. Tenang aja, kompasku nggak pernah salah. Adrian, aku takut masuk. Aku ngeri. Kalian saja yang pergi. Aku tunggu di sini. Danu, ninggalin kamu di sini. Justru bahaya. Kita harus percaya Adrian. Dia akan lindungi kita. Shh. Diam. Dengar. Kalian saja yang pergi. Aku nggak ikut. Aku pulang saja. Pak Pratama. Tempat ini benar-benar seram. Mending kita pergi saja. Masa kalian cuma lihat Bima celaka? Kalau takut, cepat pulang. Sudah aku turun tangan, sebab akibat ini tak bisa aku biarkan. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Cepat jongkok. Pak Pratama, bukannya itu Bima Saputra? Dia ngapain di sini? Itu ritual bersujud pada jasad. Sebelum hantu nikah arwah dengan orang hidup, harus bersujud di nisan sendiri. Kalau tidak melanggar takdir, pernikahannya gagal. Iren Padma, cepat selamatin kakakku. Jangan panik dulu. Kamu lihat 3 hantu wanita itu? Mungkin Citra Maheswari yang panggil mereka bantu. Nanti gue tahan mereka dulu. Kalian selamatin Bima. Aku pendeta Adrian Pratama. Kini ku ambil energi lurus langit dan bumi untuk ganjar yin yang 110 koin di pedang ini, semua koin pemutus petaka. Rangga Wijaya, Dimas Putra, selamatkan dia. Hantu jahat, tengok pedangku. Kalian berdua ngapain? Lepasin gue. Harusnya udah aman ya? Kalian berdua, bawa gue ke sini ngapain? Kak? Mereka itu, hantu? Kami lagi nyelamatin kamu. Iya Bima, kamu nggak apa-apa? Aduh. Kalian ngaco total. Siapa bilang mereka hantu? Itu kejutan yang gue siapin buat kalian. Apa katamu? Beneran deh. Sial, cegat dia. Dewi Bulan Penjaga Malam, segala rupa kembali murni. Kupinjam cahaya bulan, sucikan tubuh hantumu. Adrian Pratama, kamu berhenti. Adrian, kamu berhenti sekarang. Sayangku, kamu nggak apa-apa? Luka nggak? Adrian Pratama, apa maksudmu sebenarnya? Bima Saputra, aku sedang menyelamatkanmu. Hantu jahat ini ingin menikahi arwahmu. Dia mau nyawamu. Jangan keras kepala lagi. Omong kosong. Berulang kali, kau memfitnah pacarku. Bilang dia hantu, sudah keterlaluan. Sekarang malah mau main pukul? Bima Saputra, jangan terus-terusan sesat. Lihat baik-baik, ini tempat apa? Ini pemakaman. Iya, Kak. Tengah malam begini, dia mengajakmu ke pemakaman. Jelas mau celakakan kamu. Aku datang ke sini dengan pacarku untuk ziarah ke orang tuanya. Ini makam orang tuanya. Orang tua pacarku mati muda. Sanak saudara pun tak peduli padanya. Dia memilihku karena percaya, baru ajak aku ziarah ke orang tuanya. Kalian, tanpa tahu benar salah, langsung main pukul. Sayangku, sudahlah. Aku lihat teman-teman sekamarmu sepertinya tak menyukaiku. Masa sih, sayangku? Mereka cuma salah paham. Adrian Pratama, cepat minta maaf ke sayangku. Atau gua nggak bakal lepasin. Bima, kau ditipu. Pasangan di nisan ini sudah mati minimal 50 tahun. Kau pikir orang mati 50 tahun lalu bisa punya anak semuda itu? Adrian, apa maksudmu? Pacar gua mana mungkin? Pakai orang tua palsu tipu aku. Kau pikir semua orang sebajingan kau? Bima, sudahlah. Kita semua cari kau di pemakaman tengah malam. Karena khawatir. Dia bukan khawatir. Dia cuma iri aku punya pacar. Lalu dia berulang kali fitnah aku. Orang kayak gini, gua udah sering lihat. Bima, jangan keras kepala lagi. Lihat mereka. Lihat satu-satu. Bawah mata menghitam. Wajah sepucat kertas. Tanda jelas orang mati. Apa kau... Maaf ya. Mereka bukan orang tua asliku. Sayang, kau... Apa katamu? Sayangku, sebenarnya ini cuma game pesta horror. Kami nggak bilang dulu, biar kau merasakan sensasinya. Oh, gitu rupanya. Ini mayat hidup
Apaan sih? Kan udah janji gak kasih tahu mereka. Citra, kok cepat banget nyerah? Sudahlah, lagi pula kan, tak ada salah paham. Mas Genting, namaku Intan Halim. Tukeran kontak yuk. Baiklah. Karena kita semua udah kenal. Gimana kalau kita ganti game lain? Sayangku, kita main game apa nanti? Yang seru-seru. Tentu saja, Oke. Ayo. kakak, kita ikut yuk. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Aku mau lihat kalian mau main apa lagi. Sayangku, kita main permainan raja yuk. Asik. Kalau nanti aku yang jadi raja, Nanti, semua ikut kamu. oke. Teman-teman, sayangku usul main permainan raja. Nanti semua dapat hadiah. Aku ikutin dong. Adrian Pratama. Kamu gimana? Dia ikut. Kita kan keluar buat senang-senang. Adrian Pratama nggak bakal rusak suasana. Iya kan Adrian Pratama? Adrian Pratama. Kamu tuli? Ditanya kok diam. Aku nggak main. Aku nasihatin kalian juga jangan. Tinggal 10 menit lagi, tanggal 15 bulan 7. Atau yang biasa disebut Festival Arwah. Gerbang arwah terbuka lebar. Ratusan hantu berkeliaran malam hari. Mau kabur pun susah. Adrian Pratama. Kamu gila ya? Kita semua lagi asik main hari ini. Kamu kok malah ngomongin hal serem? Mau bubar nggak enak gitu. Baru puas? Adrian Pratama. Udah sampai sini, jangan rusak acara. Lihat semua sudah menunggu. Main satu ronde saja. Jam 12 kita pulang bareng. Baiklah. Janji ya. Harus pergi sebelum jam 12. Tenang saja. Ayo. Mari kita mulai. Satu kartu per orang. Kartu baru adalah kartu raja. Pemain yang dapat kartu raja bisa memerintahkan satu pemain manapun untuk melakukan apa saja. Mengerti? Bukan aku. Kartuku kecil. Aku juga bukan. Adrian Pratama, kau takkan seberuntung itu. Langsung jadi raja di ronde pertama. Aku juga bukan. Sayangku, mau tidak, kuhibur kau. Yahat. Adrian Karma, aku mau kau temani ke kamar mandi. 10 menit. Aku tidak mau. Kamar mandi. Sudahlah. Jangan ribut. Tidak lihat mukanya sudah hijau banget? Masih ribut di sini? Tidak. Apa maksudmu? Kau suruh Adrian Pratama ke kamar mandi untuk apa? Sayangku, aku lihat hubunganmu dengan Adrian Pratama kurang baik, jadi ingin minta maaf. Kau harusnya memaafkanku, kan? Ya. Aku akan memaafkanmu. Kau dan Adrian Pratama ke kamar mandi. Aku pergi. Dan Saputra, kakakmu ini kenapa? Siapa tak tahu permainan raja kalau ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Kakakmu ini mau diselingkuhi? Gue nggak tahu. Kakak gue, jangan-jangan kena gangguan gaib. Bima Saputra ini biasanya paling sayang pacar sendiri. Kenapa tiba-tiba berubah banget hari ini? Mungkinkah hati dingin laksana es, jiwa tenang napas hening? Mantra penenang hati. Hancur. Adrian Pratama, barusan cuma Bima Saputra teriak sedikit padamu. Nggak perlu sampai main fisik, kan? Adrian Pratama, kita semua baik-baik aja. Kenapa kamu malah mukul? Iya nih. Adrian Pratama, jangan keterlaluan ya. Sayangku, kalau gitu, temani aku ke kamar mandi ya. Tentu, kamu harus bikin aku nyaman ya.
Kakak dan Nusa Putra. Ayo kita minum arak silang pengantin. Kak Rangga Wijaya, aku juga mau minum arak silang. Yum, yum. Dan Saputra, Rangga Wijaya, waktunya habis. Kalau nggak pulang sekarang bahaya. Ada apa sih? Kakak Adrian Pratama, jangan ganggu. Kesenangan orang lain dong. Lepasin. Atau jangan salahkan aku. Kakak Adrian Pratama. Sowo gede. Ngapain sok suci sih? Minggir. Adrian Pratama, kamu ribut apa lagi? Walaupun nggak suka sama dia, nggak perlu sampai mukul kan? Dan Saputra, apa kamu nggak dengar teriakan kakakmu? Dimas Saputra, kamu baik-baik aja? Dimas Saputra, cepat buka pintunya. Kalian ngapain? Cepat bantu gue gedor pintu. Mau lihat Dimas Saputra mati di dalam? 5, 3, 2, 1. Cepat pergi, Bima. Ngetok-ngetok apaan sih? Bukannya belum 10 menit? Gua belum puas. Ayo sini, kita main lagi. Kalian nggak tahu seenak apa di dalam sini. Kan gue bilang kakak gue baik-baik aja. Si Adrian Pratama cuma membesar-besarkan hal kecil. Pak Pratama, mau kemana? Kos. Tanggal 15 bulan 7 sudah tiba. Kalau kalian nggak dengerin gue, tinggal aja di sini nunggu mati. Bima, ayo kita pulang juga. Sudah larut begini. Jangan-jangan ada apa-apa. Bisa ada apa, Rangga? Kamu juga percaya? Omongan orang gila? Ratusan hantu berkeliaran malam hari segala. Menurut gue dia cuma kebanyakan baca novel. Bima, menurut gue Adrian, ngomong bener. Main lagi lain hari aja. Hari ini kita pulang dulu. Mau pulang silakan. Gue belum puas main. Tunggu Adrian. Kamu jangan pergi. Maksudmu apa? Masa kamu mau nahan gue di sini? Barusan, kamu mukul adik perempuan gue. Masa nggak perlu kasih penjelasan ke gue? Sayangku, kamu salah paham kali. Adrian emang suka ngaco mistis, tapi dia nggak mungkin sampai mukul orang. Nggak percaya tanya mereka. Adrian mukul orang atau enggak? Adrian Pratama memang memukul. Aku sudah nasihati dia. Adrian Pratama, kamu jangan salah paham, teman sekamarku. Dia bukan sengaja. Lihat masalah ini. Adrian Pratama. Bukan kami juga sengaja menyusahkanmu. Adikku bilang, minum arak ini, maka adikku padamu. Yang lalu biarlah berlalu. Bau busuk bangkai ini, kau kira aku tak cium? Mau kendalikan aku lagi? Mimpi saja. Tak mau baik-baik maunya dipaksa. Adrian Pratama. Jangan kira bisa sedikit ilmu tahu, langsung bisa menang lawanku. Kau sekarang masih ibarat ikan di talenan. Siap disembelih? Banyak bicara percuma. Hantu jahat. Tebas. Kenapa Adrian Pratama? Tak tegak kan? Kalau tidak, aku bantu ya. Adrian Pratama, lepaskan pedangmu. Atau aku bunuh dia sekarang. Jangan. Aku tak bisa hanya melihat mereka celaka. Wajah tampan ini, tubuh sempurna ini, mangsa yang lezat sekali. Lewat malam ini, jasad ini jadi milikku. Lezat,
Mentari condong ke barat. Naga keluar dari Gunung Kencana. Dia itu murid Gunung Kencana. Ini benda penambah tenaga besar? Majikanmu saja kupegang. Benda tak bertuan, berani lancang. Aku kan sudah kunci naga emasnya. Kok kau masih bisa bangun? Kalian pikir dengan mengendalikan teman sekamarku bisa mengancamku? 5 saputra mereka sekarang dikendalikan hantu wanita. Sekarang aku cuma bisa pura-pura dikendalikan. Cari jalan lain. Maka musnah penghalang. Jalan. Pura-pura dikendalikan? Terus mau gimana? Sekarang teman sekamarmu ada di tangan kakak-kakakku. Mending kau menyerah saja. Kalau tidak, Kalau tidak gimana? Mau hancurkan gue jadi abu? Kau duluan yang ke neraka. Oh, ternyata hantu tenggelam. Pantas susah dibasmi. Sudahlah. Selamatkan orang dulu yang penting. Lima Saputra. Lima Saputra, buka pintu. Buka. 1, 2, 5 Saputra. Kau, lagi ngapain? Lagi push up? Akhir-akhir ini, ginjal agak lemah. Hari ini jelas nggak kuat. Harus rajin olahraga. Push up? Citra Maeswari kemana? Cepat bilang. Udah pergi? Pergi? Hari ini tanggal 15 bulan 7. Seharusnya dia nggak lepaskan kau. 5 Saputra. Kau dan Citra Maeswari. Seranjang lagi? Tanya mulu. Mau tanya apa sih? Barusan Sari Kusuma masuk sambil nangis-nangis. Citra Maheswari mau nenenin dia. Gue ditinggal pergi. Gue seharusnya nggak bawa lu ke sini. Gangguin gue. Mas Putra, dengerin nasihat gue. Jangan pernah lagi seranjang dengan Citra Maheswari. Mulai sekarang, putus kontak sama dia. Kalau enggak, Dewa datang pun nggak bisa selamatin lu. Adrian Pratama, urusan gue, nggak usah lu urusin. Awalnya gue kira lu cuma iri gue punya pacar. Makanya lu ngomong gitu. Gue sengaja suruh Citra bawa temen sekamarnya juga. Sekarang gue baru ngerti. Lu cuman pengen usilin gue aja. Lima Saputra, gue ambil risiko buat nyelamatin lu malah ngomong gitu ke gue. Oke. Mulai sekarang, apapun yang terjadi sama lu, jangan cari gue lagi. Rangga Wijaya sama Dan Saputra mana? Gue bawa mereka pulang. Mereka tuh, kayaknya sekarang, udah mabok berat, di pelukan nikmat. Semalaman mesra. Apa katamu? Urusan lu banyak amat sih. Mereka lagi asik-asiknya. Lu emang mau dibenci semua orang di kamar asrama? Baru puas ya? Lima Saputra, lu udah nggak bisa ditolong lagi. Tapi mereka masih ada kesempatan. Cepat bawa gue cari mereka. Lu baru yang nggak bisa ditolong. Oke. Gue anterin lu. Puas kan? Ini Rama. Kebawa kami, tengah malam untuk apa? Kalian lihat hantu jahat hari ini. Tubuh kalian kena aura jahat. Aku harus bersihkan aura jahat itu. Kalau tidak, ringannya sakit terus. Beratnya, jiwa kalian bisa buyar. Ingin Rama? Kau serius? Kami bisa mati? Jangan dengar omong kosongnya. Sudah cukup omongannya. Gua nggak ada waktu main-main, game usir hantu. Kalau nggak ada urusan, gue tidur. Iya, Adrian Pratama. Kau nggak tahu rasanya. Kulit sehalus lilin. Pasti kulit manusia. Jangan-jangan kalian benar-benar satu ranjang? Sudah tahu mereka aneh, kok masih tak bisa jaga diri? Adrian Pratama, kali ini mungkin kau salah lihat. Mereka benar-benar bukan hantu. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Manusia punya 3 roh, artinya 3 api. 3 api ini muncul. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini?
Di pundak dan kepala ada 3 api. Itu 3 roh manusia, disebut api hayat. Selama api hayat tak padam, kalian takkan mati. Lalu, kalau api hayat padam semua gimana? Api hayat padam semua. Artinya 3 jiwa keluar raga. Nanti, dewa pun tak bisa selamatkan kalian. Kalian sudah seranjang dengan hantu wanita hari ini, dan memadamkan 1 api hayat di bau kiri. Sudah begini. Masih tak percaya? Percaya. Aku percaya. Apa yang harus kulakukan? Apa aku masih bisa diselamatkan? Sayangku. Aku curiga, teman sekamarku Adrian Pratama, dia itu hantu. Kenapa kamu berpikir begitu? Sayangku, barusan, entah pakai cara apa, dia bikin tubuh Danu Saputra dan Rangga Wijaya keluar api. Sayangku, teman sekamarmu serem banget, terus bilang aku ini hantu. Jangan-jangan dia mau celakai aku? Adrian Pratama, aku takkan biarkan kamu celakai Citra Maheswari. Pak Pratama, apa kita akan mati? Kita harus gimana? 2 pedang kayu persik ini bisa hangatkan api hayat. Kalian harus pakai di leher selama 7 hari. Nanti, api hayat akan muncul sendiri. Adrian Pratama, apa kita cuma perlu pakai pedang kayu persik, lalu aman? Pedang kayu persik memang bisa bangkitkan api hayat. Tapi kalian sudah seranjang dengan hantu wanita, terkena sebab akibat mereka. Mereka pasti akan lepaskan kalian. Aduh. Terus gimana? Apa kita pasti mati? Di dunia ini, nggak ada situasi yang benar-benar buntu. Menurut pengamatanku, keempat hantu wanita ini mungkin adalah hantu terbakar, hantu tenggelam, hantu gantung diri, dan hantu tertimbun tanah. Asal kita bisa nemuin benda yang bisa nahan mereka, bisa bikin mereka musnah total. Nanti, masalahnya selesai sendiri. Wah, bagus banget, Adrian. Benda apa aja itu? Besok gue cari. Iya, betul. Nggak usah. Benda-benda itu gue yang urus. Kalian cuma perlu ingat satu hal. Jangan lihat pengaruh hantu wanita. Akhirnya kamu balik. Barang-barangnya udah ketemu semua? Udah semua. Kalian berdua kenapa? Ini karena mati banget. Kami berdua takut hantu wanita datangi kami. Jadi semalaman nggak berani tidur. Nggak usah nyesel belakangan. Udah dibilangin dari dulu. Sekarang baru takut. Adrian, kami udah tahu salah. Ingat tanpa akar dan kayu tersambar petir. Segelnya udah gue buka. Kalian harus jaga baik-baik. Jangan sampai hilang. Adrian, barang ini penting banget. Lebih baik kamu yang simpan. Gue takut nanti hilang. Ketiga pusaka ini saling terkait. Segelnya udah gue buka. Nggak bisa disatukan. Jangan sampai hilang. Ya, tenang aja. Aku jamin aman. Kalian udah bangun. Kasih barang-barang kalian ke gue. Hari ini hari bulan baru. Energi hayat baru muncul. Paling cocok buat usir hantu. Ini. Adrian Pratama. Gawat. Kayu tersambar petir gue hilang. Air tanpa akar gue juga hilang. Apa? Bukannya kemarin gue suruh kalian jaga baik-baik? Baru semalam langsung hilang? Gue kemarin jelas-jelas taruh di bawah bantal. Kalian kan lihat sendiri. Kok bisa tiba-tiba hilang? Gue cari lagi. Gue juga cari lagi. Mungkin ketaruh di mana gitu. Udah. Gak usah cari lagi. Gue tahu barangnya kemana. Adrian Pratama. Kamu lihat kayu tersambar petir gue? Kemana? Barang kalian sepertinya diambil Bima Saputra. Bima Saputra? Dia ngambil buat apa? Bukannya dia nggak percaya kalau Citra Maheswari itu hantu wanita? Dia pasti dengar obrolan kita kemarin. Mikir kita mau celakai Citra Maheswari. Jadi dia ambil barangnya buat cari muka sama dia. Kakak gue gila ya. Dia main sama hantu sampai nyawa nggak dipeduliin. Adrian Pratama. Terus kita sekarang harus gimana? Barang hilang, cari lagi aja. Kalian jaga baik-baik pedang kayu persik kalian. Adrian Pratama. Terus Bima Saputra gimana? Semua ada sebab akibatnya. Karena Bima Saputra sudah memilih percaya pada hantu wanita itu. Inilah takdir bawaannya. Aku tak akan ikut campur lagi. Ini Adrian Pratama. Kita kan teman sekamar. Kamu tak bisa tinggal diam melihat orang mati. Adrian Pratama. Kumohon selamatkan kakakku. Dan Saputra, cepat bangun. Nyawa kakakmu sudah ditakdirkan.
Aku sudah terlalu banyak ikut campur. Tak bisa urus lagi. Adrian Pratama. Kak Pratama. Dia kan kakak kandungku. Tolong selamatkan dia. Dan Saputra, cepatlah bangun. Kita sekarang mau berangkat. Selamatkan kakakmu. Sayang, demi kamu, aku sampai mencuri barang teman sekamarku. Sudah kuambil. Kamu harus kasih hadiah istimewa. Sayangku baik banget padaku. Malam ini pasti aku kasih hadiah spesial untukmu. Kalau gitu, ayo kita mulai. Aku sudah nggak sabar. Aduh, sayang. Jangan buru-buru. Lihat badanmu bau keringat. Mandi dulu. Sebentar lagi, aku kasih kejutan. Nanti kamu harus tunggu aku ya. Bodoh. Jalan selamat tak kau pilih. Pintu celaka terbuka. Malah kau masuk sendiri. Nanti malam, setelah aku rebut raganya, aku bisa hidup lagi. Konon, Adrian Pratama murid Gunung Kencana. Setelah aku rebut raga Bima Saputra, lalu ku makan dia untuk tambah tenaga. Adrian Pratama. Hantu kan paling takut sinar matahari. Kenapa kita harus cari malam-malam? Karena hantu paling takut sinar matahari. Jadi siang hari mereka pasti sembunyikan wujud. Baru saat malam, kita bisa temukan mereka. Kak Pratama, kita sudah jalan cukup lama. Kakakku di mana? Ketemu. Citra Maheswari dan Bima Saputra ada di sana. Hantu perempuan ini berani ganggu kakakku. Aku akan hancurkan nisannya sekarang. Tunggu. Oh, begitu. Sarang utama Citra Maheswari di sini. Sebentar lagi aku buka gerbang arwah di sini. Kita turun bersama. Selamatkan Bima Saputra. Oke. Sayangku, aku datang tangkap kamu. Sayangku, kamu ya. Sayang, jangan main-main lagi. Cepat keluar. Ya? Siapa? Siapa di sini? Sayang, kamu bikin aku kaget. Ini baju yang dulu. Kamu janji akan pakai hadiah dari kamu? Suamiku, hamba ini terlambat datang. Kamu panggil aku apa? Suamiku. Istriku. Istriku. Suamiku. Hari ini kalinya keberapa? Kita satu ranjang? Seharusnya yang ke-9 ya. Sayang, kali ini kamu harus layani aku dengan baik. Tenang saja, suamiku. Malam ini akan jadi terakhir kalinya. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Bima Saputra, aku peringatkan kamu. 9 adalah angka puncak. Agar hantu bisa nikah dengan orang hidup, harus seranjang 9 kali. Bima Saputra, nikah arwahmu hampir jadi. Apa yang kau lakukan? Dan Saputra, apakah kamu bilang dia ada di kamar itu? Aku ingat dia saat pertama kali pergi, bilang menginap di kamar 404. Ayo pergi. Sayangku. Jangan-jangan kamu hantu wanita? Hantu, hantu. Suamiku, bukankah kau bilang mau bersama selamanya denganku? Enya, hantu wanita. Siapa mau bersama selamanya denganmu? Pergi kau dari sini. Suamiku, malam ini kita akan bisa menyatu jadi satu selamanya. Jangan. Aku tidak mau. Suamiku, malam ini kau takkan bisa kabur. Adrian Pratama. Dia seperti hantu. Dia mau memangsaku. Adrian Pratama, awalnya rencana malam ini, setelah merebut Raga Bima, baru cari kamu. Aku duga kamu datang sendiri ke sini. Citra Maheswari, obsesimu belum usai, arwah penasaran tak lenyap. Seharusnya menunggu orang, tolak bala untukmu, tapi tak pilih jalan benar, berubah jadi hantu galak. Berkedok penyiar, bermimpi hidup lagi, melawan jalan langit. Hari ini aku wakili langit lenyapkanmu. 4 penjuru 5 bumi, dengarkan perintahku. Koin tembaga jadi pemicu, usir hantu dan hancurkan iblis.
Adrian Parma, aku takkan biarkanmu lolos. Jangan-jangan ilmu belakangan ini makin meningkat? Hantu wanita abadi ini, kok bisa kalah secepat ini? Pak Pratama, hebat banget. Mulai sekarang, kami gak bakal bilang kamu penipu lagi. Kamu adalah sosok paling sakti sama kami. Adrian. Adrian Pratama. Dulu, semua salahku. Mulai sekarang, aku nurut semua kata-katamu. Gak apa-apa. Karena hantu jahat sudah ditaklukkan. Ayo kita pulang. Apaan tuh? Kak, kamu kenapa? Apa badan kurang enak? Gak apa-apa. Mungkin cuma serangga. Ayo pergi. Hantu jahat. Berani-beraninya datang lagi. Rangga Wijaya, Dimas Putra, dan Seputra, cepat lari. Jiwa manusia suka ketenangan, makhluk jahat susah mendekat. Bunga mekar dalam mimpi, tenang sejenak. Cepat bangun. Pak Pratama. Tengah malam teriak-teriak apa? Hantu. Ah, mana ada hantu? Jangan tanya-tanya. Kalian berdua, cepat bawa Bima Saputra lari. Kekasih Rangga, hamba ini datang mencarimu. Sial. Aku harus cepat hubungi guruku, Intan di Datang Batu, Hotel Bukit Hijau. Ilmu kurung arwah. Ini ilmu rahasia. Siapa sebenarnya yang berani datang? Cepat keluar. Pendeta busuk, ilmunya lumayan banyak ya. Lama tak jumpa. Hari ini, aku akan balas dendam untuk kakakku. Kalian hantu jahat ini tak mau reinkarnasi, malah bertahan di dunia manusia, berbuat kejahatan terus. Kakakmu dosa pembunuhannya terlalu berat, selama jatuh ke siklus reinkarnasi. Mengingat langit mengasihi nyawa. Kalau kau menyerah sekarang, aku tinggalkan jasad utuh untukmu. Kami 4 bersaudari, berlatih 1000 tahun tak pernah berpisah. Susah payah menunggu kesempatan hidup lagi. Kau malah datang mengacau. Hari ini, aku akan rebut ragamu untuk jalan lakuku. Membuka gerbang langit. Siapa menang nanti belum tentu. Adrian Pratama, aku akan hancurkanmu jadi abu untuk memperingati arwah kakakku. Segala langit bergelora, jalanku makin jaya. Petir masuk ke ragaku, semua hantu jahat tunduk. Kalian hantu jahat 1000 tahun ini memang punya trik. Sayang pedang koin tembagaku tak ada. Kalau tidak mana mungkin kau lukai aku. Adrian Pratama, kau terlalu menganggap dirimu penting. Benar-benar mengira trik murahanmu bisa mengalahkanku. Yang menang jadi raja. Kalau perguruanku tahu, aku mati hari ini, pasti tak akan membiarkan kalian. Nanti saat itu, kau sudah kurebut raganya. Perguruanmu bisa apa? Cari aku di mana? Adrian Pratama. Tubuhmu jadi milikku. Akhirnya kena jebakanmu. Apa katamu? Tanah suci perapian Sibat, jaga pusat halau iblis. Hancur. Kenapa? Kenapa? Bukannya tanah Dewa Dapur sudah kuambil? Kok masih ada? Kalian kira aku cuman diam menunggu? Sejak kalian pakai ilmu angkut 5 hantu, jariku sudah kumasukkan diam-diam ke tanah Dewa Dapur. Tenang saja. Untuk hadapi hantu jahat ini, aku sudah siap dari awal. Settle type. Buka! Ini semua bahan yang kukumpulkan ulang, harus dijaga baik-baik. Jangan sampai ada masalah. Pikiranmu sangat dalam. Terlalu berlebihan. Kalau bukan untuk pancingmu mendekat, hantu tenggelam kecil sepertimu, mana bisa lukai aku? Benar-benar mimpi di siang bolong. Kau kira bunuh aku bisa selamatkan orang? Kakak-kakakku sekarang mungkin sudah rebut raga teman sekamarmu, Adrian Pratama. Walau ilmu gaibmu kuat, tapi kau tak bisa selamatkan siapapun. Mau mati ya cepat mati. Banyak bacot. Hidup mati teman sekamarku, bukan urusanmu. Adrian Pratama, kakak-kakakku akan balas dendam untukku. Aku tunggu di bawah. Lihat saja siapa yang iblis naik selangkah, atau tauku lebih tinggi.
Rangga, kau baik-baik saja? Adrian Pratama, akhirnya kau datang. Kau kemana saja? Aku hampir mati tadi. Hampir tak bisa jumpa kau lagi. Rangga, kau baik-baik saja? Hantu terbakar itu melepaskanmu? Hantu terbakar? Mati. Mati. Maksudmu, hantu terbakar itu kau yang bunuh? Hebat juga, Rangga. Memang pantas jadi pria terkuat di kamar kita. Dia tidak menyita air tanpa akarmu? Disita. Tapi aku... Rangga, jangan-jangan kau masih bodoh? Bodoh kenapa? Kalau bukan karena bodoh, aku tak akan selamat. Kau tak tahu waktu itu. Dasar hantu jahat, jangan mendekat. Tadi masih panggil aku manisku. Sekarang tahu identitasku, langsung panggil hantu jahat. Kakak Rangga, betapa kejam hatimu. Tolong, Tanpa air, tanpa akar, di dunia ini, tak ada yang bisa selamatkanmu. Rangga, kini jadilah mangsaku. Enya, hantu jahat. Tunggu Adrian datang, kau akan mati. Adrian, dia sendiri sedang susah. Tak sempat urusimu. Kakak Rangga, jangan melawan lagi. Malam ini kita akan menyatu. Rangga, apa ini? Aku terlalu ketakutan. Rangga, kencing bocah lelaki, benda berenergi surya paling kuat, lebih ampuh dari air tanpa akar. Sudah, Adrian. Jangan goda aku. Ngomong-ngomong, kau lihat Danu? Dia kan penakut banget. Jangan-jangan, siapa yang ngomongin aku? Siapa yang ngomongin aku? Danu, kau baik-baik saja? Memangnya kenapa? Kupikir aku pengecut, seperti kau yang takut sampai ngompol. Gue langsung gebuk wajah Intan dengan kayu. Lihatlah dia, bandingkan denganmu. Lihat Bagas di sebelah. Satu asrama, kok beda jauh sekali. Sudahlah, kalian berdua jangan goda aku. Karena hantu jahat sudah dihancurkan. Kita pulang saja. Tunggu. Bukankah kita kurang satu orang? Danu. Kau lihat kakakmu? Tidak. Jangan sebut dia pengecut. Kalau saja dia tidak takut dan gagal jaga, tidak akan ada masalah ini. Iya benar. Kami selalu baik padanya. Tapi saat genting, dia tinggalkan kami. Tapi sekarang hantu jahat sudah dibunuh. Dia pasti aman sekarang. Sekarang pasti di asrama, tidur nyenyak. Akhirnya ketemu kalian. Kalian kemana saja? Baik-baik saja? Gara-gara kamu, nyaris mati. Kalian baik-baik saja? Hantu-hantu jahat itu tidak menyakiti kalian, kan? Baik-baik saja, Bima. Semua tahu kamu penakut. Tenang, hantu-hantu jahat itu sudah kami pasmi. Sekarang, tidak ada hantu jahat yang akan mengganggu kita. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Bima, kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu tidak senang? Mungkin aku baru saja ketakutan setengah mati. Oh iya, Adrian, ini pedang koin tembagamu, kembalikan. Mau kubawa ke rumah sakit? Adrian, matilah. Yang seharusnya celaka adalah kau. Kak Pratama, kamu bagaimana? Aku segera bawa kamu ke rumah sakit. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Bima, kamu gila ya? Adrian adalah penolong nyawa kita. Kalau bukan karena dia, kau sudah mati berkali-kali. Penolong nyawa? Dia membunuh 3 orang tercintaku. Masih pantas disebut penolong nyawa? Hari ini, tidak seorang pun dari kalian bisa pergi? Orang tercinta? Bima,
Apakah kamu masih, karena masalah citra, membenci Adrian? Tidakkah kau tahu, dia adalah hantu. Hantu atau bukan, lalu kenapa? Haruskah dia dihancurkan jadi abu oleh kalian? Bukan kamu, Rangga. Jangan bicara lagi dengannya. Yang berdiri di depanmu, bukan Bima sama sekali. Bukan Bima. Benar kan? Citra Maheswari. Bagaimana kau tahu? Kakakku ini ceroboh. Dari kami berempat sekamar, energi hayatnya paling kuat. Saat jalan, arwah gentayangan biasa pun tak berani mendekat. Orang seperti ini, mana mungkin kabur saat genting? Kecuali yang ada di tubuh kakakku waktu itu, bukan dirinya sendiri. Itu hantu wanita yang merebut raganya. Citra Maheswari. Tapi, bukannya Citra Maheswari sudah. Kami hancurkan, kami lihat sendiri. Yang kami hancurkan waktu itu, seharusnya adalah tubuh bayangan yang dibangun dengan tenaga gaib besar. Oleh Citra Maheswari, sandiwara putus ekor demi selamat. Benar kan? Citra Maheswari. Pintar. Tebakanmu benar. Lalu mau apa? Hari ini, kalian semua akan mati. Temani ketiga saudariku. Dikubur bersama. Jangan pura-pura akrab, seperti saudara di sini. Mereka mati menyelamatkanmu. Mati dan ilmunya lenyap. Kapan kau lindungi mereka? Tak pernah kulihat. Sepertinya, kesadaran Bima Saputra masih melawan. Aku tahan dia. Kalian cepat lari. Apa? Aku hampir tak tahan. Lalu kamu bagaimana? Adrian Pratama. Aku bunuh kau. Sekarang, Adrian Pratama. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa kabur. Aku rela mati bersamamu daripada membiarkanmu lukai orang tak bersalah lagi. Adrian Pratama. Mati sendirian. Tak enak, kan? Lihatlah teman sekamarmu. Tak ada satu pun yang menoleh padamu. Membasmi iblis dan hantu adalah kewajiban kami, para murid. Mereka orang biasa, tapi bisa berbuat seperti ini. Sudah luar biasa. Ngapain kau bicara? Kata menusuk hati. Kalau begitu, matilah. Untuk kewajibanmu itu. Adrian Pratama, Rangga Wijaya datang selamatkanmu? Kalian berdua kenapa datang? Cepat lari, kalian bukan lawannya. Adrian Pratama, bukannya kau bilang air kencing bocah lelakiku, itu benda berenergi surya paling kuat? Aku guyur dia banyak. Pasti dia tersiksa. Air kencing bocah lelaki cuma ampuh untuk arwah. Citra Maheswari sudah merebut raga Bima Saputra. Benda berenergi surya biasa tak mempan lagi padanya. Cepat lari. Kalau tidak kita semua tak akan selamat. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jalan selamat tak kau pilih? Pintu celaka malah kau masuki. Berani menyiramku air kencing? Hari ini akan kubuat kalian mati tanpa tempat kubur. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Adrian Pratama, kau yang selamatkan kami. Kami pasti tidak bisa berkhianat dan lupa budi. Hari ini sekalipun mati, kami akan mati duluan di depanmu. Hantu jahat, kau takkan bunuh gua hari ini. Gua jamin, besok nisannya gua hancurin. Jangan sakiti adikku. Dia kenapa begini? Citra Maheswari seharusnya masih belum menyatu sepenuhnya dengan tubuh Bima Saputra. Tadi waktu dia mau serang kamu, itu mungkin jiwa kakakmu yang melawan balik. Maksudmu kakakku belum mati? Dia masih hidup? Dilihat sekarang, sepertinya begitu. Kak Pratama, apa kamu punya cara untuk selamatkan kakakku? Jiwa kakakmu sudah hampir menyatu dengan Citra Maheswari. Ilmu biasa, sulit selamatkan kakakmu lagi. Oh ya? Ternyata begitu. Tapi ilmu gua bukan ilmu biasa. 3 jiwa 7 roh, masing-masing kembali ke tuannya. Ikatan yang bukan jalannya, ini kembali ke asal. Daya jiwa kembali memancar, kembali lagi ke tuannya. Hus!
Tidak mungkin. Jelas sudah kurebut raganya. Bagaimana mungkin kamu bisa pisahkan aku darinya? Citra Maheswari, selalu ada yang lebih hebat. Prinsipnya, kan kamu pasti paham. Rencanamu gagal total. Habis. Benar-benar habis. Rencana 1000 tahun. Hancur dalam sekejap. Citra Maheswari, siklus hidup dan mati, sebenarnya jalan langit. Demi kepentingan pribadi, kau berusaha melawan takdir. Kini, waktunya kau hadap balai raja akhirat dan akui salah terima hukuman. Aku masih hidup. Aku ternyata tidak mati. Adrian Pratama? Terima kasih. Bukan karena kamu, aku sudah lama mati. Lebih baik kau berterima kasih pada dirimu sendiri. Bukan karena jiwamu kuat. Mungkin hari ini kita tidak akan menang. Masih berani ketawa? Jangan asal janjian di internet lagi. Dengar tidak? Mengerti. Kakak, ayo kita pulang. Ayo pergi.